kesalahan terbesar hidup saya dalam memulai usaha, yaitu ketemu lagi dengan saya Rafki di channel kesayangan kita, Rafki Nafsu Lubis ya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan sharing kembali mengenai pengalaman saya ya. Beberapa hari yang lalu ada yang sharing kepada saya atau curhat kepada saya, kenapa sih kalau kita ini membangun usaha ya, kita udah serius menjalankannya, kita udah modali, ternyata mengalami kegagalan. Bahkan modal yang sebelumnya kita pinjam di bank ternyata mengalami kemacetan dalam membayar cicilan bulanannya. Sebenarnya di dalam hati kecil saya ketika beliau bertanya kepada saya atau menceritakan pengalamannya kepada saya, pengalaman tersebut juga sudah pernah saya alami sebelumnya gitu. Karena semenjak tahun 2007 akhir itu saya udah mulai membuka diri untuk membangun usaha sampingan di samping kegiatan saya sebagai anggota Polri. Nah, ketika saya membuka diri dalam usaha-usaha sampingan yang dilakukan oleh lingkungan yang saya lihat, teman-teman saya ada juga yang sebagai kontraktor bekerja di proyek-proyek pemerintah gitu ya. Dan banyak ternyata kontraktor tersebut yang mengalami kesulitan dana ya. Dan terus mereka ajak kerja sama kita. Terus saya juga pernah membuka sebuah usaha ya, jual beli barang-barang elektronik, TV, kulkas, kipas angin dan barang-barang elektronik lainnya. Baik usaha sampingan kita bekerja sama dengan kontraktor tadi, kita penyuplai modal, padahal modal itu kita pinjam dari bank juga, cara menggadaikan SK kita itu ya berbunga begitu ya. Lalu kita kerjasamakan dengan kontraktor ya, namanya kontraktor ya ada untung ada rugi itu pasti, apalagi kontraktornya yang belum berpengalaman. Terus toko elektronik ternyata juga penjualannya tidak seindah yang kita bayangkan, akhirnya tutup juga begitu. Apalagi kita saat kita percayakan kepada orang lain untuk mengelola. Dari situ sebenarnya pengalaman sahabat saya yang bertanya tadi atau yang curhat tadi sudah saya alami ya. Nah, saya ketawa-ketawa dalam hati. Itulah kesalahan terbesar saya memulai usaha. Segalanya harus saya pandang dari modal dulu. Kegagalan demi kegagalan yang saya alami dari berbagai macam usaha yang saya geluti ya, dari situ saya ingin merubah diri ya, terus bertanya kepada teman dan sukses di bidangnya. Maka intinya kita harus menekuni ilmunya dulu satu bidang. Ketika itu saya memutuskan untuk mendalami usaha apa sih yang bisa agar bisa bangkit tanpa harus menggunakan modal. Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jika Anda pernah mengalami apa yang saya rasakan atau seperti apa yang dirasakan oleh teman saya yang curhat tadi, ya silahkan tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Ya, berarti kita sama, dan ke depan mari kita sama-sama untuk merubah pola pikir kita, membuka wawasan kita, terus belajar. Kita mulailah berusaha dari modal sekecil mungkin dan pikirkanlah resiko terbesarnya ya. Tapi yang penting pastikan Anda membuka diri dulu, karena peluang tidak mungkin datang kepada pikiran yang tertutup ya. Ibarat gelas, kalau sedang tertutup kita isi air, dia tidak akan masuk. Intinya buka dulu namun pelajari begitu ya. Nah, pastikan Anda dicoba. Oke. Nah, kesalahan terbesar hidup saya dalam memulai usaha, yaitu memulai usaha mengandalkan modal dulu. Selanjutnya ke depan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesalahan saya yang kedua. Harap kesalahan tersebut jangan Anda tiru, karena kerugian yang besar itu ya sangat memedihkan teman-teman ya. Tapi saya bersyukur saya mengalami, artinya saya tahu bahwa saya salah
dan saya sedang memperbaikinya. Mudah-mudahan Anda semua juga segera menemukan ide usaha apa yang perlu Anda bangun, atau ide usaha sampingan apa yang bisa menambah pundi-pundi rupiah untuk Anda demi membahagiakan keluarga Anda tercinta, anak, istri, orang tua, ataupun orang lain. Saya yakin Anda adalah orang terbaik yang patut dibanggakan di dalam keluarga Anda. Sekian saja pertemuan kita kali ini ya. Apalagi ya, kenapa saya tampilkan background ya video saya seperti ini, ya tandanya saya belum sukses, namun saya sudah menemukan peluang usaha tersebut. Simak terus videonya, mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.